Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita langsung saja berdasarkan edaran tentang testing seleksi petugas haji. Itu tahapannya selain administrasi juga ada chat dan wawancara, sahabat. Nah, testing chatnya itu apa saja? Kita langsung saja, sahabat, pada intinya. Pertama yang akan dibahas adalah tentang wawasan kebangsaan. Yang kedua, moderasi beragama. Nah, ini bagi sahabat-sahabat di Kementerian Agama yang telah ikut EPMB, moderasi beragama tempo hari, itu sangat membantu, sahabat. Karena kemungkinan besar soalnya sama atau mirip-mirip. Jadi, wawasan kebangsaan, kemudian moderasi beragama, kemudian regulasi, sahabat. Regulasi ini tentang undang-undang perhajian. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, itu baca aja, insya Allah ada yang keluar nanti. Kemudian yang keempat adalah tentang manasik haji. Manasik haji ini artinya ibadah haji yang termaktub di dalamnya syarat, rukun, dan wajib haji. Mau nggak mau dikuasai. Termasuk tentang batu kerikil. Berapakah batu kerikil kita bawa di saat hari pertama? Hari kedua, hari ketiga, misalkan. Nah, kemudian yang kelima, tupoksi. Nah, ini soal-soal di chat itu tupoksi yang kelima. Tupoksi ini tugas dan pokok fungsi kaitan dengan tugas kita di Arab Saudi atau tugas kita menyertai kloter, sahabat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah testing wawancara. Ya, misalkan tertulisnya lulus, kemudian testing wawancara. Apa itu? Soalnya diantaranya adalah baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran ini ya pematangan pada tahapan tajwid pasohah. Kalau irama lagu kayaknya belum masuk pada kolom penilaiannya. Nah, lalu sahabat, ayat yang dikeluarkan itu adalah ayat tentang perhajian. Nah, latihan saja menghafalnya dan menulisnya, sahabat. Kemudian yang kedua, sahabat, kaitan dengan pemahaman tentang pelayanan, perlindungan, dan pembinaan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sejauh mana penguasaan kita terhadap tugas-tugas itu. Kemudian yang ketiga, pengalaman kerja itu ditanyain. Pernah nggak kamu misalkan berjuang atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan ibadah haji? Misalkan sebagai staf haji atau sebagai staf tapi ikut terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik itu panitia, termasuk juga manasik haji, sahabat. Kalau ada kita sampaikan, ya kalau tidak ada ya tidak perlu disampaikan. Jujur-jujur saja. Kemudian yang keempat, problem solving, yaitu kemampuan kita dalam menyelesaikan persoalan, pelayanan, pembinaan, dan perlindungan secara santun, beretika, dan bermartabat. Karena sahabat, dalam penyelenggaraan haji itu hampir pasti ada masalah. Bagaimana seorang petugas untuk menyelesaikannya, sahabat? Kemudian yang kelima, integritas, yaitu kemampuan, disiplin, dan komitmen, kesanggupan kita dalam melakukan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan jemaah. Nah, sahabat, bagaimanakah kita dapat pengetahuan tersebut? Maka sebaiknya kita punya ini, sahabat. Nah, langsung saja, kumpulan modul pelatihan petugas. Ternyata, sahabat, buku pintar penyelenggaraan haji yang kita sampaikan kemarin sesungguhnya sudah termaktub di sini. Nah, jadi ini sudah mencakup tentang, kita buka modul pertama, kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Bahasannya apa saja sih kebijakan ini? Kebijakan ini tentang misalkan pembinaan, keimigrasian, transportasi, dan lain-lain. Di sini banyak. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Nah, kemudian tentang uraian, ini modul kedua, uraian tugas panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi. Nah, petugas non kloter apa saja? Misalkan dia berada di Dakar, Mekah. Nah, apa saja tugasnya? Sebagai kepala bidang, apa saja tugasnya? Kemudian apa saja tugas seorang, misalkan dia bagian catering atau bagian transportasi. Nah, di sini ada semua, sahabat.
Kemudian yang ketiga, sahabat, ini modul uraian petugas menyertai jemaah. Nah, ini ketua kloter dan PPIH. Ketua kloter dan pembimbing ibadah haji. Ketua kloter itu apa saja tugasnya? Misalkan ketika dia berada di embarkasi, Balikpapan apa saja tugasnya? Ketika di pesawat apa saja tugasnya? Ketika di sana di Jeddah misalkan atau di Madinah di bandara apa saja tugasnya? Kemudian ketika datang harus melapor kemana dan apa saja itu ada di sini semua. Kemudian modul keempat. Nah, ini yang penting sahabat. Ini kemungkinan besar keluar sudah. Ditanyain nanti. Penanganan kasus-kasus ibadah haji dan satuan operasional Arafah Mina. Di sini misalkan ada tentang orang kehilangan paspor. Bagaimana kita menyelesaikan? Kehilangan jemaah, tersesat. Kemudian apalagi suami istri bertengkar. Kemudian kekurangan catering misalkan terlambat datang apa segala macam, itu bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada semua diuraikan. Ada kronologi yang harus kita lakukan, atau katakanlah itu sopnya. Nah, di sini ada, nanti itu jadi pertanyaan, termasuk kasus kelebihan barang, nih kan? Nah, ada semua. Kemudian modul terakhir bimbingan manasik haji. Nah, sebagai seorang petugas mau tak mau penguasaan tentang syarat, wajib dan rukun haji. Sampai detil sahabat. Apalagi kalau pembimbing ibadah itu doa-doanya mau tak mau kita harus hafal. Nah, karena kita membimbing, masa membimbing gak hafal gitu. Nah, barangkali ini sahabat, jadi kalau kita punya sahabat yang pernah jadi petugas, ini insya Allah ada, karena ini didapatkan saat pelatihan jadi petugas setelah kita lulus, baru dilatih. Nah, ini dapat pelatihannya ya sampai 10 atau 15 hari atau 20 hari biasanya sahabat. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan, kemanfaatan bagi kita semua, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang ikut testing mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala menjadi petugas haji tahun ini dan tahun berikutnya sahabat. Demikian, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat, penuh semangat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.